Jadi poin pentingnya begini. Jangan underestimate atau begini. Jangan saudara lalu berkecil hati. Ketika saudara dan saya melihat hidupmu sendiri, aduh hidupku payah. Aku pecundang. Aku orang yang tidak bisa mengapa-ngapain. Saudara jangan memandang terlalu rendah akan apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan membatasi masa depan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena untuk menggarap dan mengerjakan masa depan itu, saudara tidak tangan kosong, ada kuasa yang ajaib yang bekerja atas hidup saudara dan saya. Dan itu disebut dengan kuasa kebangkitan. Jangan underestimate atau jangan pesimis dengan istri saudara, dengan suami saudara. Pak, ini istri suamiku, aduhlah, buce Pak, buce. Kalau orang jadi katakan ini buce, nggak ada gunanya Pak. Ini alih-alih menjadi penolong, ini beban. Aduh Pak, anak saya Pak, aduh pintar tidak, nurut tidak, takut akan Tuhan tidak, bekerja tidak bisa. Lalu saudara pesimis dengan kehidupan anak-anakmu. Saudara tidak punya harapan dengan kehidupan anak-anakmu. Saudara tidak punya harapan dengan kehidupan istrimu, dengan kehidupan suamimu. Saudara hopeless. Ingatlah, percaya. Alkitab mengatakan ada satu kuasa yang menolong orang yang percaya. Dan ketika saudara percaya, saudara tahu masa depan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudara setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara melihat panggilan surgawi, saudara melihat janji Tuhan, melihat perjanjian Tuhan, saudara katakan, Tuhan, bagaimana aku bisa menggapainya? Tidak bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Terlalu ajaib. Tetapi bisa. Karena ada kuasa kebangkitan. Itulah yang didoakan Paulus. Aku berdoa supaya kamu mengerti, diberi roh hikmat dan wahyu. Kamu mengerti masa depanmu di dalam Tuhan. Dan kamu mengalami kuasa kebangkitan yang terus bekerja dalam kehidupanmu. Kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupan Yesus. Kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupan Paulus. Kuasa yang bekerja dalam kehidupan Petrus. Kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bekerja dalam kehidupan istrimu, suamimu, anak cucumu. Ajaib. Ajaib. Saudaraku, itulah poin penting yang Tuhan itu saudara ingin. Kalau di Jumat Agung Tuhan katakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ada pertukaran. Puji Tuhan. Pada minggu pagi ini, Tuhan katakan, nak, aku sudah mengalahkan maut dengan kuasa yang ajaib. Yang maut itu tidak bisa lagi menguasainya. Kuasa yang sama bekerja dalam kehidupanmu. Jangan pesimis dengan hidupmu. Mulai sekarang, aktifkan kuasa kebangkitan itu dengan apa? Dengan percaya dan diucapkan, dideklarasikan. Minggu lalu saya mengajak saudara mendeklarasikan ayat ini kan, Efesus pasal pertama 17 dan berikutnya. Nanti kalau ada waktu kita akan deklarasikan lagi. Karena itu ayat yang ajaib. Itu ayat yang ajaib. Jadi jangan pesimis. Jangan underestimate, aduh hidupku payah ini. Udah 5 tahun aku kerja gak dapat apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi? Mulai sekarang aktifkan kuasa kebangkitan dan percaya. Dia yang bisa membuat Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan sebagainya menjadi orang-orang yang berhasil. Dia yang bekerja dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan Petrus. Hal yang sama juga bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Mulai sekarang jangan punya jangan memandang rendah istrimu, jangan memandang rendah suamimu, jangan memandang rendah dan jangan memandang enteng akan anak-anakmu, jangan memandang rendah semua orang yang percaya.
Karena ada kuasa kebangkitan yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, menang dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Kuasa yang sama itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal siapa? Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ketika saudara ada di dalam penderitaan sebagai orang benar, orang yang percaya, daging kita akan menderita kan? Ya, daging kita ini menderita sebagai orang benar, harus tidak berbuat dosa dan sebagainya. Tapi disitulah kuasa kebangkitan itu bekerja, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang terakhir, paling terakhir tadi yang terakhir ini paling terakhir. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 ini ayat ajaib. Karena dengan Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Kristus kamu turut dibangkitkan. Kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada apa? Kerja kuasa Allah. Jadi saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara juga harus percaya kepada pekerjaan kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Jadi saudara percaya kepada Yesus saudara sebagai orang Kristen, tapi saudara juga percaya kepada kuasa kebangkitan yang sedang bekerja atas kita semuanya.